Selamat pagi para siswa yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam materi Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 11 SMA Saverius Lubuk Linggau. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur dan dalam cinta serta kasih Tuhan selalu. Baik para siswa yang terkasih, materi yang akan kita bahas dalam pertemuan pada pagi hari ini adalah tentang hierarki dan awam dalam gereja Katolik. Peran hierarki dan awam dalam gereja Katolik. Tetapi yang secara khusus pada pagi hari ini kita bahas adalah bagian pertama tentang hierarki dalam gereja Katolik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para siswa yang terkasih, sekali lagi selamat datang, selamat bertemu kembali dalam materi Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 11 SMA Saverius Lubuk Linggau. Nah, para siswa yang terkasih, dalam dua pertemuan sebelumnya itu kalian saya minta untuk menyelesaikan dua tugas berkaitan dengan pemuka agama. Tugas pertama sebelumnya berkaitan dengan pemuka agama adalah dalam agama masing-masing kalian saya minta untuk mencari tahu siapa toh pemuka agama dalam agama saya itu. Kalian diminta untuk melihat siapa nama-nama pemuka dalam agamanya masing-masing. Dalam setiap agama pasti ada yang namanya pemuka agama. Orang yang berperan memimpin kelompok agama yang bersangkutan. Atau yang membantu mengarahkan kelompok agama yang bersangkutan pada masa sekarang. Maka dalam agama Katolik ada istilah imam, pastor. Kemudian dalam agama Kristen ada istilah pendeta. Dalam agama Buddha ada istilah biku, dalam agama Islam ada ustadz, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh yang disebut sebagai pemuka agama. Mereka yang disebut sebagai pemuka agama itu adalah pelayan bagi jemaat atau pelayan bagi umat dalam kelompok agama yang bersangkutan. Pemuka agama, setiap agama pasti akan berbeda satu dengan yang lain. Nah, lalu realitas dari keberagaman itu ditampakkan juga dalam tugas berikutnya ketika kalian saya meminta untuk melihat video keberagaman masing-masing agama. Ciri khas masing-masing agama itu seperti apa? Itulah yang ditampakkan dalam video sebelumnya. Yang sudah kalian lihat, ya sudah kalian tonton ketika masuk bagian dalam tugas ini kan? Maka di situ kalian saya minta untuk menonton video saja. Menonton bagaimana toh perbedaan agama A dengan agama B dengan agama C, ciri khasnya seperti apa? Nah, yang dalam perbedaan tidak hanya pemuka agama saja, tetapi juga bahkan hal-hal dasar dari agama itu. Karena pada dasarnya setiap agama itu memiliki prinsip, memiliki dasar, memiliki pijakan berkaitan dengan apa yang diimani dalam agamanya itu pasti berbeda satu dengan yang lain. Dan maka kita sebagai umat beragama yang beragam di tempat ini
Apa yang bisa kita lakukan? Mari saling menghormati perbedaan itu. Kita perlu mengetahui dalam agama lain nama-nama pemuka agamanya. Iya. Oh, ternyata ini ada yang namanya paus, ada namanya pendeta, ada namanya pandita, ada namanya biku. Ya. Ada namanya kiai dan seterusnya dan lain sebagainya. Kita perlu mengetahui itu. Ya. Dan selain mengetahui juga kita diharapkan untuk saling memahami, mengerti satu sama lain. Memahami perbedaan itu. Nah, itu dua tugas sebelumnya yang sudah saya berikan. Maka kenapa kok saya diminta untuk mencari pemuka agama, melihat dalam agama saya sendiri, lalu apa tujuan ketika saya diminta untuk menonton video? Nah, itu kan pertemuan sebelumnya, dari dua pertemuan sebelumnya, inilah maksudnya. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, pertama kita melihat keberagaman pemuka agama. Yang kedua, yang beragam tidak hanya pemuka agama saja, tetapi ternyata banyak dalam kehidupan beragama satu sama lain yang beragam, berbeda. Dari keberagaman itu, apa yang mau kita lakukan atau apa yang mau kita perbuat, kita satukan perbedaan itu dengan cara menghargai satu sama lain. Melihat keberagaman sebagai sesuatu yang indah, sehingga kita bisa membangun relasi di negara kita ini antar umat beragama dengan sangat baik. Itu para siswa penjelasan berkaitan dengan tugas sebelumnya. Nah, lalu dalam materi ini kita akan melihat tentang peranan hierarki dan awam dalam gereja Katolik. Para pemuka agama Katolik itu nanti akan tampak dalam yang namanya hierarki ini. Yang namanya hierarki ini. Nah, dalam materi bab 2 kita akan membahas tentang peranan hierarki dan awam dalam gereja Katolik. Tetapi yang pertama-tama akan kita bahas adalah peranan hierarki. Karena di sini ada dua poin ya, hierarki dan awam. Sebelumnya di materi bab 1 kita sudah melihat ada 3 istilah keanggotaan gereja. Apa itu? Hierarki, biarawan-biarawati, dan awam. Nah, disinilah akan kita bahas secara detail tentang hierarki dan awam itu. Maka ada 2 poin yang akan kita bahas di materi bab 2. Oke. Mari kita mulai materi bab 2 ini dengan melihat poin pertama, yakni peranan hierarki. Hierarki dalam gereja Katolik. Nah, dalam organisasi apapun, itu pasti terdapat yang namanya struktur kepengurusan atau tata susunan organisasi. Mulai dari posisi atau tanggung jawab yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, susunan atau struktur itulah yang dalam gereja Katolik dinamakan hierarki. Maka judul di sini hierarki dalam gereja Katolik. Nah, kata hierarki berasal dari bahasa Yunani, yakni hierarki yang berarti jabatan suci. Kata hierarki berasal dari bahasa Yunani hierarki yang berarti jabatan suci. Maksudnya apa? Bahwa yang termasuk dalam hierarki adalah mereka yang memiliki jabatan karena mendapat penyucian melalui tabisan. Itulah maknanya dalam gereja Katolik. Maka orang yang termasuk hierarki disebut sebagai para
tahbis. Sekali lagi, hierarki berasal dari bahasa Yunani yang berarti jabatan suci. Dari arti kata, akar kata ini dalam gereja Katolik dipahami bahwa hierarki merupakan mereka yang memiliki jabatan karena mendapat penyucian melalui tahbisan. Dan orang yang termasuk hierarki ini disebut para tertahbis. Mendapat tahbisan itu mendapat atau melalui tahbisan itu artinya melalui pelantikan, bahasa kita sederhananya ya. Melalui pelantikan. Tapi pelantikan dalam konteks agama Katolik ya. Pelantikan dalam konteks agama Katolik. Dan istilah tahbisan ini merupakan sesuatu yang sakral dalam agama Katolik. Karena seorang pemuka agama itu akan mendapat pelantikan ini atau yang disebut dengan tahbisan ini. Gitu ya. Lalu dalam tingkat hierarki tertahbis terdiri dari apa saja? Uskup, imam, diakon. Ada 3 unsur dalam tingkatan tertahbis yang termasuk dalam kelompok hierarki. Uskup, imam, dan diakon. Gitu ya. Nah, sedangkan menurut tata susunan yurisdiksi atau kekuasaannya, yurisdiksi atau kekuasaan ada pada paus dan para uskup yang disebut kolegialitas. Maka yang dimaksudkan dengan hierarki di sini, kelompoknya itu secara detail itu bisa kita lihat orang per orangnya, ada uskup, ada imam, ada diakon. Karena berdasarkan tingkat tahbisan. Ya, yang paling rendah itu diakon, kemudian di atas diakon itu ada imam, di atas imam itu ada uskup. Itu ada 3 tingkatan tahbisan. Maka kalau disebut siapa toh orang-orangnya yang disebut kaum tertahbis itu orang-orangnya siapa saja toh? Diakon, imam, uskup. Sedangkan kalau dilihat dari kekuasaannya yang membuat berkaitan dengan yurisdiksi, kekuasaan kepemimpinannya itu ada pada paus dan bersama para uskup. Kita tahu ya siapa itu paus ya. Nah, ini penjelasan awal tentang hierarki. Nah, lalu kita lihat tentang asal-usul berkaitan sejarah hierarki. Bagaimana toh sejarah hierarki itu? Awal perkembangan hierarki adalah kelompok 12 Rasul Yesus. Inilah kelompok yang sudah terbentuk sewaktu Yesus masih hidup. Ya, kira-kira gambarannya seperti inilah ya. Yang disebut dengan kelompok 12 Rasul. Rasul itu dalam artian ini adalah sebenarnya artinya adalah para murid Yesus. Yesus sebelumnya memiliki 12 murid. Murid-murid inilah yang dinamakan dengan Rasul. Ya, oke. Lalu setelah ke-12 Rasul tidak ada, maka muncul aneka sebutan. Setelah rasul-rasul atau para murid itu meninggal kan, maka kan muncul berbagai sebutan. Ada penatua, rasul-rasul, nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar, episkopos, diakonos, dan lain sebagainya. Nah, dari sebutan-sebutan itu ada banyak hal yang tidak jelas arti dan maksudnya. Namun pada akhirnya sebutan-sebutan itu pada akhir masa Gereja Santo Ignatius ya, itu dipersempit sebutannya ada 3. Ada yang disebut episkopos, presbiteros, dan diakonos. Atau bahasa kita mengatakan penilik, penatua, dan pelayan. Nah, ini asal-usul sejarah hierarki. Maka awalnya adalah 12 rasul.
12 rasul itu siapa? 12 rasul itu bahasa sederhananya adalah 12 murid Yesus. 12 murid Yesus itulah yang menjadi cikal bakal adanya hierarki. Setelah 12 murid Yesus itu meninggal, maka kan karya pelayanan dan ajaran-ajaran Yesus tidak mungkin berhenti. Maka dibentuklah orang-orang sebagai pengganti 12 rasul atau 12 murid itu. Nah, pengganti-pengganti rasul itulah, pengganti-pengganti para murid itulah yang terus berkembang dalam sejarah hingga pada masa sekarang. Maka kita mengenal ada istilah sebutan paus, ada sebutan uskup. Penjelasan lebih detailnya akan seperti ini. Ya, maka struktur inilah yang selanjutnya menjadi struktur hierarki gereja yang disebut uskup, imam, diakon. Dari mana istilah uskup, imam, diakon? Dari istilah episkopos, presbiteros, dan diakonos ini. Gitu ya. Nah, dalam struktur gereja yang sekarang, siapa toh yang disebut sebagai pengganti para rasul, pengganti para murid Yesus itu? Kok bisa disebut hierarki? Dalam struktur gereja yang sekarang, gereja Katolik sekarang, pengganti para rasul, pengganti para murid Yesus itulah yang dinamakan dengan uskup. Ya, maka kalau ada istilah uskup itu berarti pengganti para rasul. Nah ini. Nah, berdasarkan sejarah yang sudah kita uraikan di atas bahwa Yesus memiliki 12 murid. 12 murid itulah yang dinamakan dengan rasul-rasul. Lalu 12 murid itulah yang meneruskan ajaran Yesus. Lalu 12 murid itu kan karena tidak memiliki kekekalan hidup kan, tidak mungkin akan hidup selama-lamanya. Maka 12 murid itu lama-kelamaan perlu membutuhkan adanya pengganti-penggantinya. Nah, seiring dengan perkembangan sejarah, 12 murid itu kemudian meninggal dan kemudian digantikan oleh murid-murid yang lain, atau bahasa lain dikatakan rasul-rasul yang lain. Proses pergantian atau successio itu secara terus-menerus itu lah yang kemudian juga berkembang sampai sekarang. Dan pengganti-pengganti murid-murid atau rasul-rasul itulah yang dinamakan dengan uskup. Kalau dalam istilah gereja sekarang. Nah, lalu kalau kita lihat dalam sejarahnya tadi, gambarannya seperti ini. Inilah Yesus, tokoh awal dalam gereja Katolik. Ya, tokoh yang diyakini sebagai peletak dasar agama Katolik. Kalau kita ke kelas 10 mempelajari yang namanya peletak dasar agama kan kemarin. Nah, Yesus sebagai tokoh pertama, peletak dasar. Yesus ini memiliki 12 murid. 12 murid inilah yang dinamakan rasul-rasul Yesus. Lalu dari 12 murid ini ditunjuklah salah satu yang bernama Petrus untuk menjadi ketua dari 12 murid atau menjadi ketua para rasul. Ya, 12 murid ini dalam istilahnya disebut dengan rasul. Nah, 12 murid ini salah satunya ada yang dari sekian ada namanya Petrus, Yakobus, Yohanes, kemudian Matius dan lain sebagainya. Dari 12 murid Yesus itu ada Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, dan lain sebagainya. 12 murid Yesus itu, dari 12 murid Yesus itu salah satunya ada yang bernama Petrus. Dan Petrus itulah yang disebut atau diangkat oleh Yesus menjadi ketuanya atau pemimpin para rasul.
Artinya menjadi pemimpin kelompok 12 ini. Ya, jelas. Saya ulang sekali lagi, Yesus memiliki 12 murid. 12 murid itu salah satunya ada yang bernama Petrus. Petrus itulah yang ditunjuk oleh Yesus untuk menjadi pemimpin para rasul saat itu. Pemimpin ke-12 murid. Nah, kemudian dalam struktur gereja sekarang 12 murid itu digantikan oleh siapa? Karena 12 murid itu kan tidak mungkin selamanya itu kan. Dalam pergumulan sejarah kan terus-menerus berganti. Maka 12 murid itulah yang sekarang dinamakan dengan para uskup atau dewan para uskup. Kolegialitas para uskup. Apakah uskup sekarang berjumlah 12 seperti murid Yesus yang dulu? Tentu tidak. 12 murid Yesus itu kan awal. Nah, lalu layak pelayanan jemaatnya juga kan sedikit. Nah, maka ketika dalam perjalanan sejarah berikutnya dengan jumlah pengikutnya semakin bertambah banyak, maka kan yang disebut dengan rasul-rasul Yesus ini kan bertambah juga. Nah, seiring dengan bertambahnya para rasul Yesus atau murid-murid Yesus inilah, maka kemudian yang digantikan ada istilah pergantian kepemimpinan lah ya. Pergantian kepemimpinan yang sekarang hal ini dijabat oleh para uskup. Maka jumlah uskup sekarang bukan 12 saja, tetapi tergantung dari banyaknya orang Katolik di seluruh dunia ini. Maka uskup itu bukan berarti jumlahnya 12. Saat itu jumlahnya 12, Yesus mengangkat 12 murid karena pertama-tama kan mungkin bisa kita lihat bahwa area pelayanannya kecil. Ketika jumlah pengikutnya sudah semakin bertambah, tentu yang disebut sebagai rasul-rasul Yesus ini bertambah juga. Nah, itu. Maka seiring dengan bertambahnya itulah maka juga menyesuaikan dengan keadaan gereja pada masa sekarang bahwa para uskup itu juga jumlahnya tidak hanya 12, tetapi uskup-uskup mereka yang disebut dengan uskup itu adalah pengganti para rasul. Pengganti 12 murid Yesus yang pertama. Ya. Oke. Lalu jabatan Petrus sekarang dipegang oleh siapa? Jabatan Petrus yang dulu oleh Yesus ditunjuk sebagai ketua 12 murid, ketua para rasul. Nah, jabatan Petrus itulah yang sekarang ada dalam diri Paus. Maka para uskup itu adalah pengganti para rasul, sedangkan Paus itu adalah sebagai pengganti Petrus. Itulah kira-kira kok kenapa sekarang ada Paus, ada uskup. Ya Paus itu karena awalnya dari Rasul Petrus. Kedudukan Paus menggantikan Rasul Petrus. Kemudian para uskup itu menggantikan 12 murid atau menggantikan rasul-rasul Yesus. Gitu ya. Dalam hal ini pengganti Petrus itu ada dalam diri Paus. Pengganti para rasul itu ada dalam diri para uskup. Maka kalau dalam gereja sekarang ini yang bisa kita lihat bahwa Paus itu merupakan pengganti Petrus dan para uskup merupakan pengganti para rasul. Itu dalam struktur hierarki gereja Katolik pada masa sekarang. Maka ketika orang bertanya, kok ada Paus, pemimpin orang Katolik sedunia itu, kok ada uskup? Ya, kok ada istilah uskup, ada istilah Paus. Dari mana asalnya? Inilah asalnya. Paus karena berasal dari Petrus asalnya, para uskup itu karena asalnya berasal dari para rasul. Nah, lalu kita akan melihat bagaimana struktur kepemimpinan hierarki dalam gereja pada masa sekarang.
struktur kepemimpinan atau hierarki dalam gereja pada masa sekarang terdiri atas Dewan para Uskup dengan Paus sebagai kepalanya. Di dalamnya ada imam dan diakon sebagai pembantu uskup. Kalau kita gambarkan seperti ini, struktur hierarki dalam gereja pada masa sekarang, ada yang namanya Dewan para Uskup. Dalam Dewan para Uskup, apa isinya Dewan para Uskup? Isinya adalah semua uskup di dunia. Uskup sedunia ini memiliki suatu organisasi yang dinamakan Dewan para Uskup. Artinya kumpulan para uskup sedunia dinamakan Dewan para Uskup. Maka apa itu Dewan para Uskup? Ya isinya semua uskup sedunia kita kira-kira. Lalu di antara para uskup ini ada kepala para uskup. Nah, istilahnya ada pemimpin para uskup. Ada kepala para uskup. Kepala para uskup itulah yang dinamakan dengan paus. Nah, maka mirip seperti tadi kan dalam sejarah bahwa Yesus memiliki 12 murid. Memiliki rasul-rasul. Dari 12 murid itu ada salah satu dari mereka yang ditunjuk sebagai kepala atau pemimpin. Pemimpinnya saat itu disebut dengan Petrus. Kalau ini tadi Dewan para uskup ini, uskup sedunia ini memiliki kepala atau ketuanya yang dinamakan paus. Nah, ini ya. Lalu dalam kerjanya, dalam pelayanan kepemimpinannya, seorang uskup itu memerlukan pembantu. Karena kalau uskup saja yang bekerja, yang memberikan pelayanan tentu tidak akan tertangani. Ya, maka seorang uskup itu memerlukan pembantu. Pembantu uskup itulah yang dinamakan dengan imam. Ini gambar imam, romo, pastor. Nah, itu kira-kira seperti itulah. Serta diakon. Ini gambar diakon. Uskup dalam pelayanannya itu dibantu oleh imam dan diakon, pembantu uskup. Artinya dalam pelayanannya itu Pak uskup memerlukan rekan yang bisa membantu dalam pelayanan. Pembantu para uskup itulah dinamakan imam dan diakon. Nah, itulah struktur kepemimpinan atau hierarki dalam gereja pada masa sekarang. Di sini saya ulang. Struktur hierarki gereja pada masa sekarang, gereja Katolik pada masa sekarang itu ada dalam diri atau terdiri dari Dewan para Uskup dengan Paus sebagai kepalanya dan para imam, para romo, para pastor serta diakon sebagai pembantu uskup. Ya. Nah, penjelasan detail siapa toh itu Paus, siapa toh itu Dewan para Uskup, siapa toh itu imam, siapa toh itu diakon, bagaimana tugas dan peran mereka, itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Pertemuan pada kali ini kita cukup sampai di sini. Artinya kita cukup memahami dulu apa itu hierarki dalam gereja Katolik. Struktur hierarki gereja pada masa sekarang itu terdiri dari siapa saja, bagaimana sejarahnya. Itu yang sudah kita bahas hari ini. Ya. Maka detail tentang bagaimana Paus, siapa itu Paus, Dewan para Uskup itu siapa, imam itu siapa, diakon itu siapa, apa yang membedakan imam dan diakon, itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan ke depan.
Maka pertemuan pada pagi hari ini cukup ya, pertemuan kita tentang hierarki dalam gereja. Oke. Nah, para siswa yang terkasih, nah sebagai bahan umpan balik untuk evaluasi kita di materi tentang kepemimpinan atau hierarki gereja pada poin bagian pertama ini, tugasnya adalah sebagai berikut. Dalam struktur hierarki gereja Katolik pada masa sekarang, siapa tahu yang disebut sebagai pengganti Petrus? Dalam struktur hierarki gereja Katolik pada masa sekarang, siapa tahu yang disebut sebagai pengganti Petrus? Ada dalam penjelasan di atas. Ya, di atas ada. Kemudian, pertanyaan kedua. Dalam struktur hierarki gereja Katolik pada masa sekarang, siapa sajakah yang disebut sebagai pembantu uskup? Siapa itu? Ada 2 orang yang disebut dan ada di atas juga barusan saya jelaskan untuk ini. Nah, ini untuk penugasan kita. Oke, para siswa yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi awal tentang peranan hierarki dan awam dalam gereja Katolik, khususnya struktur kepemimpinan atau hierarki dalam gereja Katolik pada bagian pertama. Kita masih akan bertemu kembali pada bagian yang kedua dari struktur hierarki gereja Katolik untuk berbicara secara khusus tentang bagaimana itu paus, bagaimana dan siapa itu paus, uskup, imam, dan diakon, serta bagaimana fungsi dan tugas pelayanan mereka. Itu yang akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Maka sekali lagi pertemuan pada pagi hari ini cukup, para siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya para siswa kelas 11 SMA Sabarus Lubuk Linggau. Semoga kita semua senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan, serta semoga kita senantiasa diberikan rahmat kesehatan, kebaikan, kemurahan rezeki, rahmat, kebaikan, dan rahmat-rahmat lain yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian para siswa. Selamat pagi, sampai berjumpa dalam pertemuan berikutnya. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.